Sekolah Minggu Hagai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adik aja ya. Apa kabarnya hari ini? Hore, semoga selain sukacita, adik-adik beserta semua keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risana. Adik-adik, tadi kan kakak udah bilang kalau ini hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu itu biasanya kita ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah Minggu. Siapa yang udah siap untuk melakukan ibadah pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah Minggu udah pada siap, udah pada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oke deh, sekarang kita mau masuk pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa.
nah adik-adik tahu gak sih kasih Tuhan itu lebih tinggi dibanding langit, lebih dalam dibanding lautan, dan juga lebih luas dibanding dunia ini. Untuk itu kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Siapa di sini yang udah mulai capek? Siapa yang di sini udah mulai aduh lelah, masih ngantuk? Nah, enggak ya, pastinya adik-adik sekolah minggu masih dengan semangat untuk melakukan ibadah pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang lagi bahagia? Siapa yang lagi sukacita? Iya, kakak yakin adik-adik pada bahagia, pada sukacita menjalani ibadah pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Coba tunjukin dulu muka-muka bahagia tuh kayak gimana sih adik-adik? Iya, coba mana senyumnya, tunjukin dulu. Iya, nah sekarang kita siap untuk menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita. Boleh sambil tepuk tangan ya. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya,
kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke, nah adik-adik di sini siapa yang punya sahabat atau teman? Iya, pastinya semua adik-adik sekolah minggu punya sahabat atau teman ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita bersahabat atau berteman itu mengejek atau mendukung teman kita? Iya, pastinya kita mendukung teman kita, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Roti dan Mentega. Masih ingat gak adik-adik lagunya? Yang lagunya itu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya.
sedih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Dukung temannya, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala seperti celana dengan baju. Kita punya sahabat loh adik-adik, sahabat yang sejati, sahabat yang selalu ada untuk kita. Siapa itu? Tuhan Yesus. Itu kita nyanyikan Ada Satu Sobatku bareng-bareng ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat lagu satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Setia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal tadi kami telah menyampaikan lagu-lagu pujian kami Tuhan. Biarlah Bapa, pujian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka Tuhan, boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya dengan baik, boleh juga dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga Tuhan ibadah ini hingga akhirnya Bapa, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Bapa ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita, joy, yeay. Nah, Kakak Cindy senang banget adik-adik diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan firman di kelas praremaja pada hari ini. Nah, adik-adik jangan sedih adik-adik, walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung dan melakukan ibadah secara langsung, tapi ingat-ingat kita harus tetap bersyukur karena sampai detik ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat yang luar biasa untuk beribadah pada hari ini. Nah, adik-adik kita masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan. Apa adik-adik semuanya sudah siap? Nah, Kakak Cindy berharap bahwa firman Tuhan hari ini yang Kakak Cindy bawakan gak cuma didengerin ya adik-adik, tapi direnungkan dan juga dilakukan baik-baik dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar teladan dari seorang tokoh Yusuf yang mampu mengampuni saudara-saudaranya. Karena apa adik-adik? Karena dia punya kasih yang begitu besar. Ketika saudara-saudaranya berbuat jahat pada Yusuf, Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya dengan baik. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar dari teladan tokoh lagi adik-adik, yaitu Kakak Cindy bisa bilang tokoh ini seorang yang sangat setia adik-adik, dan kesetiaannya terbukti karena dia menjaga janji dan persahabatan satu sama lain. Nah, adik-adik pasti sering kan dengar kisah tentang Daud. Iya adik-adik, selain tentang Daud dan Goliat, adik-adik juga tahu cerita tentang Daud dan sahabatnya yaitu Yonatan, yang dimana mereka sungguh-sungguh bersahabat dan menjaga persahabatan mereka dengan baik ya adik-adik. Tapi hari ini kita mau belajar dari kisah Daud dan Mephiboset. Iya adik-adik tahu nggak siapa Mephiboset itu? Mephiboset adalah anak dari Yonatan adik-adik, yang dimana anak dari sahabat Daud. Tapi Mephiboset ini sedikit mempunyai kekurangan pada kakinya ya adik-adik. Nah, untuk mengetahui kisah Daud dan Mephiboset lebih lagi, Kakak Cindy berharap adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik-baik ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita adik-adik. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 dan 1 Samuel 20 ayat 42. 1 Samuel 20 ayat 42. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan hari ini. Adik-adik mengikuti pembacaan firman Tuhan ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng dimulai dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya,
Engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, lalu sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, dan hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Kita lanjut dari pembacaan 1 Samuel 20 ayat 42 ya adik-adik. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengenal kisah tentang Mefiboset ini adik-adik udah tahu kan kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan? Iya adik-adik, kenapa kakak bilang mereka sangat setia pada persahabatannya? Iya, kita bisa lihat di 1 Samuel 20 ayat 42 yang dimana mereka berjanji untuk menjaga kesetiaan persahabatan mereka satu sama lain. Dan ketika Daud ini mendengar bahwa Yonatan sudah tidak ada adik-adik, Daud masih memikirkan bagaimana caranya dia menjaga janji dan kesetiaannya pada persahabatannya. Makanya setelah Yonatan sudah tidak ada adik-adik, Daud mau menjaga kesetiaan persahabatannya itu dengan cara, sudah jelas sekali adik-adik tadi di pembacaan firman Tuhan hari ini bahwa dia mau mengambil anak dari Yonatan dan juga merawatnya. Dia mencari apakah masih ada keturunan Yonatan yang tersisa ya adik-adik untuk dia rawat sebagai tanda bukti bahwa dia berjanji dan menepati janjinya terhadap persahabatannya dia dengan Yonatan. Dan maka ditanyakanlah adik-adik pada hamba keturunan Saul yaitu siapa? Ziba. Daud menyampaikan bahwa Daud ingin sekali adik-adik menunjukkan kasih dan kebaikannya. Tentu saja ya adik-adik kasih yang dari Allah. Lalu Ziba bilang bahwa masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang mempunyai kelemahan pada kakinya. Dan adik-adik lalu Mefiboset datang adik-adik menghampiri Daud. Jelas sekali adik-adik, jelas banget ya. Pasti Mefiboset takut ya adik-adik dan merasa rendah diri juga karena keterbatasan yang dia punya. Nah, Mefiboset takut adik-adik jangan-jangan si Daud ini mau melakukan kejahatan karena dulu kakeknya Mefiboset yaitu siapa? Saul mau menyerang Daud. Dan juga adik-adik soalnya zaman dahulu ada peraturan harus menyingkirkan keluarga musuh sampai keturunannya tidak tersisa sama sekali. Tapi ternyata yang dilakukan Daud berbeda adik-adik, yaitu yang dilakukan Daud apa? Dia berkata kepada Mefiboset, jangan takut pada Mefiboset. Dia berkata seperti itu adik-adik, jangan takut.
Karena apa adik-adik? Karena Daud mau menunjukkan kasihnya, karena dahulu Yonatan ini udah baik banget sama Daud. Jadi Daud mau membalas kebaikannya Yonatan. Dan kita lihat adik-adik di ayat 7 di 2 Samuel 9 ayat 1-13 di ayat 7-nya, yaitu kemudian berkata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Kita lihat ya adik-adik, Daud mau memberikan ladang dan makan bersama-sama dengan Mefiboset. Nah adik-adik, dari kisah Daud dan Mefiboset pada firman Tuhan hari ini, kira-kira hal apa adik-adik yang kita dapat jadikan teladan dan sebagai contoh kita dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik? Iya, adik-adik bisa catat ya. Yang pertama, kakak sini mau kasih tahu Daud menjaga kesetiaan persahabatannya pada Yonatan dengan cara merawat Mefiboset. Nah, adik-adik pasti punya kan sahabat masing-masing, sahabat adik-adik yang paling setia. Iya, nah kira-kira contoh apa adik-adik, contoh kecil apa yang adik-adik bisa lakukan untuk menjaga persahabatan kalian dengan sahabat kalian adik-adik? Gimana caranya? Iya, kalau kakak Cindy, hal kecil yang kakak Cindy dapat lakukan untuk menjaga kesetiaan, untuk menjaga hubungan persahabatan kakak Cindy dengan sahabat-sahabat kakak Cindy pasti berusaha untuk mengerti keadaan satu sama lain dan juga komunikasi, menjaga komunikasi satu sama lain. Nah, kalau adik-adik kira-kira kayak gimana hal kecil untuk menjaga persahabatan kalian masing-masing? Dijawab masing-masing ya adik-adik di dalam hatinya. Dan yang kedua yang adik-adik dapat catat yaitu Daud rendah hati adik-adik, walaupun dia udah banyak memenangkan peperangan, walaupun dia sekarang bahkan udah menjadi raja ya adik-adik, tapi dia rendah hati dan mau menunjukkan kasihnya pada Mefiboset yang lemah dan juga udah gak punya apa-apa ya adik-adik, bahkan mengajak Mefiboset untuk makan bersama-sama dengan Daud. Nah, adik-adik juga harus kayak gitu ya adik-adik. Kalau ada sahabat adik-adik punya kelemahan apapun itu, selagi kita masih bisa bantu, walaupun bantuan kita itu adalah hal kecil adik-adik, tapi sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada sahabat kita, pasti itu sangat berarti banget ya adik-adik buat sahabat kita. Oke, di poin ketiga yang adik-adik bisa catat, Daud berbuat kebaikan bahkan ketika sahabatnya udah gak ada adik-adik. Iya, jadi dulu Yonatan itu udah begitu baik banget kepada Daud ya adik-adik, dengan membantu Daud untuk bersembunyi dari Saul yang mau menyerang Daud. Makanya Daud mau membalas kebaikan yang Yonatan sudah lakukan kepada Daud. Jadi kita juga harus kayak gitu ya adik-adik, setiap kebaikan yang kita terima dari orang lain juga harus kita berikan juga kepada orang lain. Dan ketika kita diminta untuk melakukan banyak kebaikan, maka nanti kebaikan yang kita berikan kepada orang lain maka akan kita terima juga adik-adik. Dan juga di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan juga adik-adik harus ingat ya adik-adik, kalau mungkin aja nih adik-adik kebaikan yang kita lakukan saat ini, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain saat ini, mungkin gak kita dapatkan balasannya pada saat ini juga ya adik-adik. Bisa aja 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bisa aja kepada keturunan kita selanjutnya. Tapi apa yang mau kita pelajari hari ini, kita harus tetap berbuat baik dalam segala hal. Nah adik-adik, poin yang terpenting yang mau kakak Cindy sampaikan untuk adik-adik sekalian adalah sebenarnya kita itu juga sama adik-adik seperti Mefiboset. Kita itu punya banyak kelemahan, bahkan banyak banget kelemahan kita sebagai seorang manusia adik-adik. Kita itu juga bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi karena kebaikan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, makanya kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa menjadi seorang yang berarti sekarang ini adik-adik. Makanya itu adalah alasan kita mengapa kita harus berbuat baik, karena kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan Yesus, makanya kita juga harus memberikan kebaikan yang sudah kita terima kepada orang
lain. Amin. Untuk ayat hafalannya terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 ya adik-adik. 1 Yohanes 4 ayat 7. Oke, sedemikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, atas berkat, kesehatan, dan juga kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul dan beribadah walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pendengaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa, yang dimana mengajarkan kami Tuhan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menolong yang lemah ya Bapa, dan tidak menyombongkan apa yang kami punya ya Bapa, melainkan harus selalu berbuat kebaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan mengajari kami Tuhan dan menuntun kami untuk melakukan banyak kebaikan. Ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jikalau kami sampai saat ini ya Bapak susah untuk berbuat baik, susah untuk menjaga kesetiaan kepada sahabat kami, tapi hari ini Tuhan kami mau berusaha untuk berjanji ya Bapak untuk setia terhadap sahabat kami dan mampu melakukan banyak kebaikan. Tuntun dan urapi kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang Kakak Cindy bawakan hari ini dengan baik ya adik-adik. Oke, kalau gitu Kakak Cindy mau tahu dong, kira-kira contoh hal kecil apa ya yang adik-adik pernah lakukan atau yang akan adik-adik lakukan sebagai tanda bukti kalau adik-adik berusaha untuk menjaga kesetiaan persahabatan kalian dengan sahabat-sahabat kalian. Nah, kalau Kakak Cindy kan tadi contohnya menghargai satu sama lain, menjaga komunikasi. Dan kira-kira kalau adik-adik apa ya adik-adik? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini contoh hal kecil apa yang adik-adik pernah lakukan atau akan adik-adik lakukan sebagai tanda kalau adik-adik menjaga persahabatan kalian dengan sahabat-sahabat kalian. Oke, Kakak Cindy berharap firman Tuhan hari ini gak cuma didengarin juga ya adik-adik, tapi juga harus direnungkan dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik, sehat-sehat dan sukacita selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Temanya itu apa sih adik-adik? Masih pada ingat gak? Iya, temanya adalah Daud dan Mefiboset. Nah, firman Tuhan pada minggu ini itu kita belajar dari tokoh Daud, teladani dari tokoh Daud, di mana dia mau berbagi kepada sesama. Begitu juga dengan kita ya adik-adik ya. Kita harus mau berbagi kepada sesama, berbagi kepada adik, berbagi kepada kakak, berbagi kepada saudara-saudara kita. Oke, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita mau nyanyikan kembali lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Lagu Roti dan Mentega. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Kita ulang sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalom.
kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Dukung temannya, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin persembahannya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan kepada orang tuanya, dan nanti orang tuanya bisa memberikannya kepada gereja. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, yaitu Berilah yang baik, berilah yang baik. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng sambil kumpulin persembahan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu pujian, Berilah yang baik. Siapin persembahannya ya adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ya Bapa, setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi kesenangan bagi hatimu, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, setiap firman yang boleh adik-adik sekolah minggu dengarkan, boleh tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu dan juga boleh berbuah, dan sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap harinya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjalani aktivitas kami. Lindungi jagalah kami Bapa, sekeluarga dimanapun kami semua berada. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu